pelaku dan korban hubungannya apa, Bang? Antara mertua dan menantu. Bagaimana ceritanya nih, Bang, sehingga menantu ini perkosa mertuanya? Yaitu pelaku masuk ke dalam rumah, yang mana saat itu korban sedang tertidur. Kemudian terduga pelaku memaksa korban untuk berhubungan badan. Woi. Tembak kau sudah. Tembak kau. Turun kau. Ah, perempuan nanti. Tembak kau. Nangkai. Bor, sudah minum lagi. Assalamualaikum, hai sahabat arti, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Dalam video kali ini kita akan bahas kisah para menantu bejat gara-gara nafsu birahinya yang tak terkendali hingga tega berbuat tak senonoh pada ibu mertuanya. Juga sebuah kasus dari Kuningan, Jawa Barat yang dilakukan oleh ibu kandung dan anaknya. Mereka membuat video asusila demi konten media sosial dan untuk dapat uang. Ini kisahnya. Kasus yang pertama terjadi di awal bulan Ramadan tahun 2026 ini. Seorang pria berinisial S berusia 44 tahun yang merupakan warga Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ini telah memiliki istri serta anak. Tapi katanya karena sang istri kerja di Makassar, otomatis S ini sering ditinggal dan jarang berkumpul dengan istrinya. Hal ini membuat S merasa kesepian dan tidak bisa menyalurkan hasrat seksualnya sebagai pria normal. Nah, sementara itu, kebetulan rumah tempat tinggal S ini tak jauh dari rumah sang ibu mertua yang berinisial H yang sudah menjanda. Dan kebetulan juga usia ibu mertua ini hanya selisih 5 tahun dari S, yakni si ibu mertua berusia 49 tahun, sementara S sang menantu ini 44 tahun. Kurangnya kasih sayang serta jarang bertemu dengan istri, membuat S diam-diam sering memperhatikan ibu mertuanya. S juga sering menawarkan bantuan-bantuan kecil kepada sang ibu mertua itu hanya agar bisa berdekatan dengannya, meskipun si ibu mertua awalnya tak menyadari niat menantunya tersebut. Hingga puncaknya pada Kamis 19 Februari 2026 dini hari, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah, S yang sudah tak tahan dengan nafsu birahinya, nekat menyelinap masuk ke rumah ibu mertuanya. Dengan mengendap ia berjalan memasuki kamar tempat ibu mertua itu sedang tidur. Setelah berhasil masuk, S langsung menggerayangi tubuh ibu mertuanya H, lantas memaksanya melakukan hubungan intim layaknya suami istri yang jelas terlarang antara menantu dengan ibu mertua sendiri. Kala itu H yang tak kuasa melawan hanya bisa menangis pasrah. Karena pelaku yang juga menantunya itu mengancam akan membunuhnya jika melawan atau berteriak. Hingga terjadilah perbuatan keji itu. Setelah puas melampiaskan nafsunya, S langsung kabur. Di hari itu juga Kamis 19 Februari, H yang tak terima atas perbuatan sang menantu langsung melaporkan tindak pemerkosaan itu ke polisi. Tapi sayangnya ketika polisi mencari ke rumah pelaku, pria itu sudah kabur. Sehingga polisi harus melakukan penelusuran jejak pelaku serta mengejarnya. Hingga beberapa hari kemudian akhirnya diperoleh informasi bahwa S tampak pulang ke rumahnya yang tak jauh dari rumah korban. Rabu malam 25 Februari 2026, sejumlah tim Resmo Polres Goa telah mengepung rumah kediaman S tersebut dengan memakai pakaian sipil. Saat akan diamankan, S berusaha kabur dengan cara naik plafon rumah untuk sembunyi, tapi kepergok petugas. S yang hanya mengenakan sarung tampak cemas saat berada di atas tembok itu. Pria 44 tahun itu mengakui perbuatannya kepada penyidik. Ngakunya, motifnya nekat memperkosa ibu mertuanya lantaran tak bisa menahan birahinya dan ngakunya lagi baru 1 kali ia melakukannya. Atas ulahnya tersebut, S dijerat dengan pasal 473 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal penjara selama 5 tahun. Kasus berikutnya masih di Sulawesi, tepatnya di Kabupaten Buton Utara, yang gak kalah bikin geleng-geleng kepala. Seorang oknum polisi berinisial Aibda Ade dilaporkan ke pihak berwajib oleh bapak mertuanya karena telah memperkosa ibu mertua. Pengakuan mengejutkan Aibda Ade, bukan ruda paksa mertua tapi justru dirayu duluan. Aibda Ade adalah seorang oknum polisi yang sehari-hari berdinas di Polres Buton Utara. Nah ceritanya, ayah dari istri Aibda Ade ini atau ayah mertuanya
menikah lagi dengan seorang wanita yang relatif masih muda, berinisial AS, usia 37 tahun. Jadi AS ini adalah ibu tiri dari istri Aibda Ade. Aibda Ade dan istri sehari-hari memang tinggal serumah dengan orang tua si istri, yakni ayah mertua dan AS ibu mertua tiri tersebut. Mereka tinggal di Desa Kadacua, Kecamatan Kalisusu, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara. Awalnya sehari-hari hubungan antara menantu dengan mertua ini tampak biasa saja jika dilihat dari luar. Tak ada gelagat aneh dari Aibda Ade sendiri maupun sang ibu mertua. Keluarga pun tak pernah ada yang curiga. Tapi lambat laun setelah semakin akrab, ternyata diam-diam antara Aibda Ade dengan AS ibu mertua ini ada komunikasi diam-diam yang tak diketahui orang lain. Mereka ternyata sering kirim-kiriman chat WA yang isinya saling curhat hingga saling rayu. Tapi Aibda Ade pun tak memungkiri jika ia memang terpesona dengan kecantikan serta kemolekan tubuh ibu mertua tirinya itu. Dan tibalah di hari itu Kamis 16 Januari 2025. Aibda Ade bergegas pulang ke rumah karena tahu rumah dalam keadaan sepi, hanya ada AS sang ibu mertua saja. Sementara istri Aibda Ade sendiri masih bekerja dan ayah mertua sedang ada acara di luar. Saat memasuki rumah tercium bau masakan dari arah dapur. Kala itu Aibda Ade memanggil AS ke kamar dengan alasan ada yang ingin dibicarakan. Tapi karena sedang sibuk memasak, AS si ibu mertua ini menolak. Setelah ditunggu beberapa saat sang ibu mertua tak kunjung datang ke kamar, Aibda Ade pun semakin nekat. Ia berjalan menuju dapur, langsung dipeluknya si ibu mertua dari arah belakang dan dibopongnya menuju kamar. Selanjutnya terjadilah perbuatan terlarang itu. Setelah puas melampiaskan hasratnya, Aibda Ade lalu pergi, mengira semua akan aman tetap menjadi rahasia mereka berdua. Namun pikiran tersebut ternyata keliru. Karena ternyata AS melaporkan perbuatan Aibda Ade tersebut kepada sang suami yang baru pulang ke rumah. Kepada sang suami, AS mengaku jika sudah diperkosa oleh sang menantu. Nah, suami AS atau ayah mertua dari Aibda Ade lah yang melaporkan ulah bejat menantunya itu ke Polres Buton Utara, tempat Aibda Ade berdinas karena merasa tak terima. Akibatnya Aibda Ade pun diperiksa dan dipecat dengan tidak hormat atau PTDH setelah menjalani sidang kode etik. Aibda Ade dipecat dari anggota Polri karena dianggap telah melanggar kode etik serta merusak nama institusi Polri. Tapi Aibda Ade yang tak terima di PTDH mengajukan banding ke Polda Sulawesi Tenggara. Karena menurut Aibda Ade yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, ulahnya tersebut bukan pemerkosaan, tapi si ibu mertualah yang lebih dulu merayunya. Kuasa hukum Aibda Ade juga menyertakan bukti chat WA antara Aibda Ade dengan korban yang merupakan ibu mertua tirinya itu. Yang mana dalam isi chat WA tersebut, si ibu mertua memancing dengan kalimat rindu atau kangen yang ditujukan pada Aibda Ade. Namun upaya banding tersebut ditolak oleh Polda Sulawesi Tenggara. Sidang banding memperkuat putusan awal karena perbuatan pelaku terbukti melanggar kode etik berat meskipun Aibda Ade mengaku dirayu duluan. Tapi bukti dan kesaksian menguatkan pemecatan. Selain sanksi etik, Aibda Ade juga diproses secara pidana atas kasusnya tersebut. Dari Sulawesi, kita terbang kembali ke Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, di mana ada seorang ibu dan anak laki-laki kandungnya ketahuan memiliki hubungan terlarang. Dan parahnya lagi mereka sengaja memvideokan demi konten media sosial. Peristiwa memilukan terjadi di Kabupaten Kuningan. Demi mendapatkan uang, seorang ibu dan anak rela berhubungan intim layaknya suami istri untuk konten media sosial. Ironisnya, adegan tidak pantas ini direkam oleh salah satu anggota keluarga. Ketiga pelaku nyaris dihakimi warga saat dibawa polisi. Ketiganya langsung ditetapkan sebagai tersangka. Seorang ibu berinisial S usia 36 tahun ternyata diam-diam telah lama menjalin hubungan terlarang dengan putra kandungnya yang berinisial R usia 20 tahun. Jadi ceritanya S ini, suaminya dan R anak laki-laki mereka merupakan warga Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Suami S sehari-hari kerja sebagai pengangkut sampah, sementara S sendiri kadang kerja serabutan dan R anak laki-lakinya pengangguran. Kehidupan keluarga mereka memang tergolong masih kekurangan secara ekonomi. Hingga pada 1 Oktober 2024, ceritanya seorang keponakan dari S yang berinisial K usia 26 tahun datang ke rumah S. Hari itu K datang memang untuk menginap. Nah, saat menginap itulah ada obrolan antara K dengan S dan juga R. K yang mengetahui hubungan terlarang antara ibu dan anak itu mengajak S dan R untuk membuat video sedang berhubungan layaknya suami istri, yang nantinya video tersebut akan dijual ke medsos dengan iming-iming uang imbalan 5 juta rupiah yang akan diterima oleh S dan R.
S sebagai seorang istri sekaligus ibu yang hidup dalam kekurangan, membuatnya mau melakukan apa saja demi mendapat uang pun akhirnya setuju. Rabu pagi 2 Oktober 2024 keesokannya, sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, saat suami S sudah berangkat kerja sebagai sopir pengangkut sampah, aksi pembuatan video panas itu pun dilakukan. Yakni S si ibu dan R anak laki-lakinya sebagai pemeran, dan kakak keponakan S yang merekam videonya. Nah, setelah video dibuat, ternyata sebelum video tersebut dijual ke medsos, oleh K ini malah lebih dulu dikirimkannya ke temannya yang juga berada di Kecamatan Ciwaru. Dari sinilah semua terungkap. Karena dengan cepat, video terlarang ibu anak tersebut tersebar luas di media sosial, hingga lantas dilaporkan ke polisi oleh warga. Keesokan harinya, 3 Oktober 2024, S dan R sebagai pelaku langsung diamankan petugas kepolisian. Setelahnya menyusul ditangkap juga K yang merupakan keponakan dari S sebagai dalang pembuatan video mesum tersebut. Ketika pelaku ngakunya kepada penyidik baru pertama kali membuat video semacam itu. Mereka yang ditahan di sel Mapolres Kuningan dijerat dengan pasal 34 Undang-Undang Pornografi dengan ancaman maksimal hukuman 12 tahun penjara. Aduh, astagfirullahaladzim. Ada-ada saja ya rupa-rupa dunia ini. Semoga tidak terjadi lagi dan jangan ditiru. Sekian kisah ini, terima kasih waktunya. Jaga diri semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.